Kita di sini bikin video vlog untuk routing, intinya pengen sharing ke kalian semua. Siapa tahu ada cara-cara yang bermanfaat ya kan? Karena gue juga kadang-kadang udah kebiasaan routing gitu. Jadi terkadang gue nggak berasa kalau itu tuh sebenarnya tips yang bisa kita share dan bermanfaat buat orang lain. Halo, balik lagi di channelnya Bokcase. Nah, kali ini kita akan ngerouting pedalboard. Ini brick model yang 2023. Atasnya udah menggunakan plat, jadi lebih kuat, tapi lebih ringan dibandingkan brick yang sebelumnya. Untuk fitur sama, masih ada dua level ya. Jadi bagian atas, bagian bawah untuk power supply atau untuk mungkin pedal-pedal yang always on. Jadi nggak perlu diinjek-injek, nyala terus aja gitu ya. Terus juga pastinya yang penting keamanan nomor satu, ada fuse power socket di sini. Habis itu ada 4 channel mono ya, 4 channel mono itu junction box. Junction boxnya nggak akan ngerubah ke suara sih karena benar jack to jack. Jadi hanya mempermudah aja. Menurut gua sih daripada colokin gitar langsung ke efek ya, kadang-kadang suka ketarik-tarik terus akhirnya jebol si female jack di pedalnya, mendingan lewat junction box aja. Outputnya juga begitu, jadi kalau rusak junction boxnya tinggal telepon Bokcase, benerin langsung, bisa ditunggu kayak gitu. Yang pasti dia sedikit lebih rendah, jadi lebih nyaman untuk menggunakan. Workshop routingnya Bokcase ini bisa dites untuk direct ya, kalau yang pakai preamp dari sound card langsung ke HS5. Oke. Kalau nggak pakai preamp bisa juga tes di ampli, ada preampnya juga bisa juga lewat return. Jadi segala kondisi harus bisa kita coba supaya tahu ya apakah udah oke pedalboardnya, udah siap manggung atau belum, atau gimana, ada kendala apa ya kan. Nah, kali ini jacknya menggunakan ini dia BXJR plug. Oke, kalau gitu aja langsung kita lihat gimana prosesnya. Oke, kali ini gue mau sedikit menjelaskan tentang BXJR plug. Ini dia barangnya. Jadi BXJR plug ini satu-satunya jack di Indonesia dengan garansi 1 tahun ganti baru ya. Jadi kalau ada kerusakan langsung kontak BXJR, nanti kita ada replacementnya. Secara bentuk dia udah pasti paling tipis ya nggak. Dan ini kalau misalkan ada pedal-pedal yang posisi jacknya sebelahan, nah dia memungkinkan supaya bisa sebelahan gini muat nih. Karena kalau kita lihat dari ini jaraknya bisa mepet ya nggak? Tuh. Ya. Terus yang perlu diperhatikan juga, soalnya banyak juga sih di pasaran yang jual jack model pancake gini ya. Cuma kebanyakan tuh dalamnya nggak kayak gini bro. Jadi dia kalau dilihat di sini tuh ada dua pole nih di sini. Yang ini pole untuk tip, kalau ini untuk ground. Nah biasanya kebanyakan jack pancake di pasaran tuh cuma ada satu titik ini doang yang disolder untuk tipnya, sedangkan groundnya dijepit di jack. Nah itu agak lumayan beresiko tuh untuk noise dan keawetannya pastilah, karena tidak terlindung dengan timah. Kenapa nggak disolder yang dijepitin di sini? Karena emang susah kalau untuk harus nyolder di bagian capsnya ini. Dia timah biasanya nggak mau nempel sih, cuma di BXJR plug ini tipnya atau pole-nya sudah ada dua, ini dan ini ya. Jadi mau ground ataupun koneksi ke tip semua disolder, terlindungi dengan timah. Itu mantap. Biasanya pertama-tama dari jack kayak gini ya, terus kita buka dulu capsnya, terus kita kasih ini ya, kita pre-solder. Ada timahnya dulu di sini ya. Ada timahnya dulu biar nanti pas solder juga gampang. Habis itu kabel. Nah, ini kabel. Kabel ini kupas secukupnya aja, maksudnya jangan terlalu panjang juga, karena kalau kebanyakan kawat atau apa ya ini ya, rabut kabel yang terkupas juga nggak bagus ya, jadi seperlunya aja. Nah ini gua kupas dulu ya, ini kayak gini ya, kupas dulu, nanti bakal di pre-solder juga. Nah, ini gua pre-solder dulu, kasih timah dulu ya. Bentar. Nah, ini yang udah di
presolder. Mana kelihatan? Nah, ini dia. Sudah di presolder, udah ada timahnya di ujungnya, ya. Ini ya, udah ada timahnya di ujungnya. Baru nanti dipasang ke jacknya. Nah, kalau gua pribadi di box JR lalu ditambahin pakai heatsink. Nah, begini. Oke, dikasih heatsink ya untuk menjaga kemungkinan ada pergerakan ya kan, kalau dibawa manggung atau kita bawa pergi kadang-kadang kabel mungkin ada tarik atau apa, jagain supaya yang si tip ini nggak menyentuh ke ground. Jadi benar-benar ujungnya yang kebuka ini ya, ujung yang kebuka ini benar-benar cukupnya untuk kena solder di kepala jack. Dan kalau untuk nyolder jangan kelamaan sih nempel di solderan, yang takutnya kabelnya kepanasan dan meleleh sampai kulit kabel yang di dalam. Coba kasih contoh hasil solder. Dan kalau pas lagi nyolder sih pas timahnya meleleh tuh, misalkan tangan jangan banyak gerak sih, yang udah disolder dan timahnya masih menghilap ya, jadi dia panasnya pas, lama nempel soldernya juga pas, dan pas lagi mau nunggu kering jangan ditiup sih, jadi koneksinya bisa tetap kuat maksimal gitu ya. Udah paling gitu untuk nyolder BXJR plug ya, tinggal habis itu tutup capnya terus jadi nih. Gue milih pakai timah WBT, ini dia timahnya, timah WBT ya. Emang sih harganya agak mahal ya, segulung kalau nggak salah sekitar 2, berapa lah gitu ya. Cuma dia setelah gue cek di pasaran ya, ini tuh mengandung timahnya paling banyak di timah silver. Nah, silver atau peraknya itu 4%. Jadi minimal secara kekuatan sambungan kabel itu lebih mantep lah kayak gitu. Jadi lebih kuat bisa dibanding yang mungkin kadar silvernya lebih rendah. Jadi, kalau bisa pakai yang bagus kenapa harus nanggung-nanggung kan gitu ya. Itu dia. Jadi gitu caranya gue untuk solder atau bikin kabel pakai BXJR plug dan sumber cable. Oke, lanjut routing lagi. Proses pemasangan kabel audio atau patch cable udah selesai. Jadi udah disolder semua, udah ditata rapi semuanya. Kita lihat gimana hasilnya. Yo. Oke, jadi kalau dilihat dari atas, ini dia hasilnya begini. Jacknya hampir nggak kelihatan karena warnanya keren banget bro. Hitam bener tuh ya. Copot hidrolik tolong. Oke, ini dia hasilnya. Kabelnya sudah tertata rapi dan kita masih punya banyak space buat naruh jalur kabel listriknya di isi jack. Jadi kalau pas routing biasanya ini gua ontokin ke belakang. Kayak gini nih. Makanya kalau ngerakit di pedal board brakes itu gampang banget. Karena posisinya semua gampang diakses, nggak ada yang kehalangan. Jadi bisa benar-benar rapi. Dari ini outputnya, ini input, junction box, gitar masuk dari junction box juga, dan ke ampli pun dari junction box. Hari ini kayaknya sampai di jack audio aja, kita lanjut nanti berikutnya untuk pemasangan kabel DC jack atau kabel power supply dan pengetesan pastinya, oke? Jadi dilanjutin lagi hari ini masuk ke proses kabel power supply karena kemarin kabel audionya udah beres. Nah untuk kali ini kabel power supply bakal dikerjain sama Ari. Oke, siap kan nih? Siap. Jadi kali ini gue dibantuin sama Ari untuk garap kabel power supply-nya gitu. Gimana prosesnya? Let's go.
kabel audio dan kabel power supply sudah selesai. Ini udah bener banget nih. Jadi jalur kabel audio dan kabel power supply terpisah dan dia crossing ya. Jadi tidak paralel nempel bersamaan di jalur yang lumayan panjang. Jadi kayak gini nih, dia crossing, di sini dia crossing, di sini dia crossing gitu ya. Nah, di sini juga ada satu lagi crossing juga. Itu menghindari kemungkinan terjadinya noise. Tuh, dan di kabelnya juga udah dipasang semua. Mantap. Oke, langsung tutup coba. Pasang hidrolik kiri, tinggal diceklek. Oke, kuncinya. Nah, itu dia caranya. Pakai Brix Mark II. Oke, tutup. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Bentar lagi kita akan coba tes gimana suaranya. Let's go. Nah, ini suara clean ya, dari apa nih, Dapper M Mini. Jadi udah clean banget. Sekarang kita tambahin TS. Kita pindah ke Super Overdrive. Nah, ini. Jadi kalau gua ngetes pedal biasanya disamaratakan dulu apa namanya, level volumenya. Ini tanpa efek. Nah, fungsinya buat apa? Jadi itu berfungsi kalau misalkan nanti kita ada stacking pedal, misalkan TS9 ditambah Super Overdrive dan lain-lain, itu gainnya nggak ngelonjak jauh. Jadi misalkan pakai TS9. Jadi kerasa gainnya tetap naik, gregetnya tetap naik dengan di booster pakai SD1, cuma secara volume nggak terlalu ngagetin lah, jadi nggak clipping. Sekarang kita coba drive dari Joyo. Nah, ini. Nah, segitu cukup. Jadi kalau di stacking, walaupun Joyo ini high gain overdrive, masih di booster pakai TS juga, gainnya naik, cuma volumenya juga ngagetin, naik sedikit lah. Kayak gitu. Terus untuk delay kita tes. Coba 1, 2, 3, 4. Masih bright suaranya, nggak mendem ya. Biasa kalau misalkan jack atau misalkan ya biasa sih jack begitu pakai kabel suaranya mendem dan lain-lain, nggak kedengeran jelas suara asli senar gitarnya.
Ini reverbnya belum nyala nih. Nah, ini reverb nih. Ini moer atau mur ya, bacanya moer kali ya. Nah, karena dengan kabel yang proper, jadi suara dry signalnya masih jelas ini. Udah, terus ada harmonis. Ya, harmonis. Gua nggak user ini jadi ya agak bingung pakai gimana ya. Gitu lah kurang lebih lah ya. Valeton, nih valeton volume dan wah. Jadi kalau lagi, nah ini volume nih. Jadi pas diinjak, pas diinjak lagi, kalau diinjak lagi lampunya jadi hijau. Nih lampunya jadi hijau, itu jadi volume. Oke, jadi hasil routingnya seperti itu, walaupun ini masih pakai power supply yang tidak isolate, cuma noise-nya bisa diminimalisir lah. Karena secara jack kabel semua juga sudah yang seharusnya, sudah proper banget. Nah, sekarang kita tes. Ini semua efek mati, ya. Terus jack yang di bawah gue pindah dari return masuk ke input gitar, ya. Masuk input gitar, kita tes lewat pedal ya. Lewat pedal tapi nggak ada yang nyala sih pedalnya. Kita bandingin sama dari gitar langsung masuk ke ampli. Pasang, masuk ke itu lagi, pedal board. Secara gain agak menurun. Kayak gitu ya, secara gain agak menurun. Cuma di sini kan ada pedal yang nyala juga nantinya. Nah, ini sebenarnya kalau mau dipasangin buffer menurut gue boleh. Karena dengan kondisi pedal yang ada, dibandingkan gitar langsung ke ampli dan dari gitar lewat pedal board baru ke ampli, itu suaranya menurun yang lewat pedal board. Berarti ada sinyal yang kekat gitu. Tapi karena dia pakai Dapper M ini, menurut gue buffer jadi nggak terlalu perlu karena udah dikena boost dari si Dapper M. Misalkan kondisi kayak gini tadi gainnya kepotong, nyalain aja si Ibanez misalnya. Ya, kurang lebih begitu. Sampai di sini aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan apa ya, mungkin jadi ada tips-tips yang tanpa sengaja gue sebut gitu ya mungkin. Jadi membantu kalian pada saat routing pedal board. Kita di sini bikin video vlog untuk routing, intinya pengen sharing ke kalian semua. Siapa tahu ada cara-cara yang bermanfaat ya kan, karena gue juga kadang-kadang udah kebiasaan routing gitu, jadi terkadang gue nggak berasa kalau itu tuh sebenarnya tips yang bisa kita share dan bermanfaat buat orang lain.
Jadi lebih baik gue rekam aja. Semoga bisa bermanfaat videonya. Terus apa ya? Ya bisa buat kalian mikir lah pada saat mau bikin pedalboard harus yang seperti apa, harus gimana, apa aja yang harus disiapin gitu kan. Tapi kalau masih bingung, kalian bisa kontak langsung ke Box SJR di Instagramnya. DM aja, nanti kita kasih nomor produk spesialis kita. Paling gitu, sampai sini videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao, ciao, ciao. Ciao, mantap lagi.